Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong. Oke, sedulur bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Di kesempatan kali ini saya mau update apa yang sudah saya kerjakan 2 bulan yang lalu. Proses tekuk batang besar pada bahan bonsai waru. Batangnya kurang lebih sepergelangan tangannya. Nah, ini dia posisi pas saya lakukan tekuk, sempat dibantu sama anak saya. Sekedar kilas balik apa yang sudah saya lakukan 2 bulan yang lalu. Setelah saya lakukan tekuk 2 minggu, setelah tekuk daun full menguning keseluruhan ya, dan habis itu rontok semua. Dan alhamdulillah untuk 2-3 hari yang lalu, setelah saya amati, saya cek, alhamdulillah ada beberapa mata tunas yang tumbuh. Dan ini perlu kita lakukan penanganan secara khusus ya tentunya. Karena apa? Posisi batang yang saya tekuk tentunya turun ke bawah. Untuk asupan nutrisi tentunya tidak normal. Tidak usah panjang lebar, akan saya tunjukkan untuk teman-teman seperti apa kondisi saat ini ya. Ini dia ya untuk kondisi bahan yang saya lakukan tekuk 2 bulan yang lalu. Untuk besar batang yang saya tekuk kurang lebih sepergelangan tangan. Sebelum saya nanti tunjukkan untuk teman-teman, saya juga belum cek nanti hasilnya seperti apa. Saya akan bongkar penutup plastiknya ini ya. Ini sengaja memang saya lakukan setelah V terus saya tekuk, saya kasih penutup bertujuan agar kotoran tidak masuk ke batang yang saya tekuk. Itu yang pertama. Kedua, air juga biar tidak masuk untuk mencegah terjadinya jamur atau kebusukan dan biar lembab. Dan kalau kita perhatikan di sini keterusan batang yang saya tekuk, nampak sudah ada mata tunas yang mulai tampak ya di sini ya. Dan kalau kita amati juga yang jauh di sana dari terusan cabang dan anak cabang juga mulai ada perkembangan mata tunas. Dan kalau kita biarkan seperti ini, mungkin perkembangan kambium untuk jalan dimana kita lakukan untuk tekuk biar cepat proses untuk menyatunya. Nah, kita harus banyak lakukan treatment, dimana kalau kita perhatikan di sini ada 1, 2, 3, 4 akar yang dominan. Secara anatomi kalau kita perhatikan di alam liar untuk pohon yang alami ya, tentunya asupan nutrisi akan lebih mudah ke batang yang naik lurus ke atas daripada yang turun. Jadi untuk mempercepat nanti pertumbuhan daripada batang yang saya tekuk turun ke bawah di sini, kita harus banyak mengganggu di batang utama yang naik ke atas. Karena kondisi saat ini posisi pohon ini atasnya subur ya, sangat rimbun sekali, sehat. Jadi untuk asupan nutrisi yang dari akar di bawah, dia fokusnya ke atas, tidak membangun ke batang yang saya tekuk. Jadi seandainya kita mau ini proses biar cepat, kita harus lakukan potong di sini. Dan untuk cabang di sini kita bisa gerakkan ke bawah, biar suplai asupan akar di sini bisa fokus ke sini untuk membangun proses yang saya tekuk 2 bulan yang lalu. Tapi di sini saya daripada saya potong begitu saja, memang sengaja di sini saya ganggu sementara waktu. Karena apa? Di saat kita potong, kita sayang ya cabang-cabang di atas, kita manfaatkan nanti menjadi bahan yang lebih maksimal lagi tentunya. Nah, seperti pada contoh di sini ya, keseluruhan ya di sini saya lakukan cangkok ya, dari keseluruhan batang yang dari bawah ke atas
Nah, seperti ini cabang-cabang kecil saya manfaatkan keseluruhan. Nah, di sini juga, di sini ada sekitar kurang lebih 30 sampai 35 bahan yang saya cangkok. Nah, sayang ya, daripada kita buang, kita manfaatkan keseluruhan. Nyampe di ujung keseluruhan, nyampe los pucuknya di atas, saya lakukan cangkok untuk mengganggu daripada nutrisi, biar fokus ke cabang dimana saya lakukan tekuk. Oke, saya mau mencoba untuk membongkar pembungkus plastiknya seperti apa kondisinya. Saya sebenarnya pernah lakukan tekuk seperti ini dan alhamdulillah berhasil. Sama-sama ekstrim tekuknya. Seperti ini juga. Sudah pernah saya update video kurang lebih 2 tahun atau 1,5 tahun yang lalu. Cuman untuk konsep posisi pohonnya berbeda dengan ini. Kalau ini ada batang utama yang naik ke atas besar. Kalau yang dulu saya praktek itu, saya tekuk itu posisi satu batang tanpa ada cabang di sini, lurus ke atas saya tekuk rebahkan. Itu mau sempurna menutup ya, walaupun seperti pada di contoh di video tadi, kalau teman-teman simak tidak di skip ya, di belakang sini ada luka yang sangat menganga lebar sekali. Itu mau menutup rapat kembali, tapi mungkin untuk jenis waru juga sedikit agak lambat untuk menutup sempurnanya. Lain lagi halnya seperti jenis ficus ya, mungkin akan lebih cepat. Nah, ini tadi memang sengaja saya bongkar, saya bersihkan banyak sekali kotoran-kotoran hitam yang mengganggu kambium jalan. Kalau teman-teman pengen prosesnya ini lebih cepat lagi, sebenarnya kita potong di sini. Tapi sayang untuk cabang-cabang di atas, sebelum saya lakukan potong, memang saya sengaja untuk budidaya berbanyak, jadi bahan yang nanti ke depan mungkin lebih maksimal. Jadi saya memanfaatkan, telat sedikit tidak apa-apa, tapi kita berprosesnya untuk turun cangkok budidaya di atas nanti akan memperbanyak kita bahan berproses berkarya. Nah, ini sudah saya bersihkan. Setelah saya bersihkan nyampe terlihat tadi untuk tulang baru ataupun kulit kambium baru, saya kasih full salep kambium. Nah, setelah seperti ini nanti mungkin biarkan untuk salep kambium bener-bener kering. Setelah nanti bener-bener kering, baru kita lakukan pembungkusan plastik lagi. Kalau yang lebih bagus pakai aluminium foil ya, aluminium foil yang biasa disebut kalau orang Jawa tambal panci itu ya. Itu di toko online banyak ya, di media sosial kalau kita beli secara online, di Shopee ataupun di biasanya di TikTok juga banyak sekali. Oke teman-teman, ini tadi yang saya update untuk hasil proses tekuk batang besar pada bahan bonsai waru. Mudah-mudahan ini sedikit memberi inspirasi, motivasi untuk teman-teman terus mencoba dan berkarya. Saya akan selalu update nanti perkembangannya seperti apa. Ini untuk bahan bonsai waru saya proses tekuk ini, membuat gerakan. Nanti mungkin ini untuk bahan utamanya ya, mungkin saya potong di sini atau nanti kita pakai. Kita lihat perkembangannya dulu nanti seperti apa. Yang penting saya fokus ke tekuan ini biar maksimal dulu. Mungkin ini bisa di V lagi, ditekuk ke atas lagi. Nanti ke depan kita lihat seperti apa.
Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan saya tidak bisa menanggapi satu persatu. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi, kita sharing, sama-sama belajar. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.